Posisi Rusia di G20 berada di ujung tanduk imbas invasi ke Ukraina. Hal ini membuat posisi Indonesia jadi serba salah sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan hadir di KTT G20 di Bali pada akhir tahun ini. Di saat yang bersamaan, negara-negara barat ingin Rusia dikeluarkan dari G20. G20 is not a forum to discuss or to solve this kind of crises. Actually, it's a forum aimed at improving or economic situation and solving economic mostly problems, and of course expulsion of Russia from this kind of forum will not help these economic problems to be resolved. On the contrary, without Russia it will be difficult to do so. Russia has been invited to come to G20. It will depend on many things, including the COVID situation that is getting better. But so far, yes, the intention is to, he wants to come. Dalam KTT darurat NATO di Brussels, Belgia, Amerika Serikat dan negara sekutunya tengah mempertimbangkan apakah Rusia tetap berada dalam kelompok ekonomi utama kelompok G20. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah terang-terangan mengungkapkan keinginannya agar Rusia dikeluarkan dari G20. Biden mengatakan ia akan meminta agar pemimpin Ukraina diizinkan berbicara di hadapan para pemimpin G20 jika Indonesia atau negara G20 lain tidak setuju dengan keinginan tersebut. Do you think that Russia needs to be removed from the G20? On the latter point, my answer is yes. It depends on the G20. That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both Ukraine be able to attend the meetings, as well as basically Ukraine being able to attend the G20 meeting and observe. Tak hanya Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga telah mengungkapkan penolakannya terhadap kehadiran Rusia dalam perhelatan G20 di Indonesia. Russia has invaded Ukraine. I mean, this is a violent and aggressive act that shatters the international rule of law. And the idea of sitting around a table with Vladimir Putin, who the United States are already in the position of calling out war crimes in Ukraine, for me, is a step too far. Lalu, sebesar apa kemungkinan Rusia bisa didepak dari G20? Sejauh ini, memang tidak ada proses yang jelas untuk mengeluarkan suatu negara dari pengelompokan negara adidaya ekonomi dunia tersebut. Bahkan, China telah mengeluarkan pernyataan untuk mendukung Putin hadir dalam acara KTT G20. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan tidak ada negara anggota yang memiliki hak untuk menghentikan negara anggota lainnya untuk hadir di forum tersebut. Karena G20 harus menerapkan multilateralisme yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kerjasama. Apalagi Rusia merupakan anggota penting G20. 20国集团是国际经济合作的主要论坛，汇聚了世界主要经济体。俄罗斯是重要成员，任何成员都没有权利开除其他国家的成员资格。20国集团应践行真正的多边主义，加强团结合作，携手应对经济、金融、可持续发展等领域的突出挑战，为实现强劲、绿色、健康的全球发展做出积极贡献。 Indonesia yang memegang kepemimpinan bergilir G20 tahun ini tentu akan menghadapi keputusan yang sulit untuk menerima Rusia di Indonesia atau tidak. Menurut laporan dalam sebuah artikel di Asia Times, jika Putin diundang ke KTT, sebanyak 15 pemimpin negara G20 yang dimotori oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden hampir pasti akan memutuskan untuk tidak datang ke Indonesia. Mereka lebih memilih absen dari KTT G20 daripada berada di ruangan yang sama dengan pihak yang berseberangan. Bahkan sebuah sumber Uni Eropa mengatakan kepada Reuters, bila kehadiran Putin pada KTT G20 diterima Indonesia,
hal itu akan jadi masalah bagi negara-negara di benua biru. Sementara itu, staf khusus untuk penguatan program-program prioritas Kementerian Luar Negeri, Dian Trian Syahjani mengatakan, sebagai presidensi, Indonesia memang wajib mengundang semua anggota G20, termasuk dalam hal ini Rusia, terlepas dari kasus apapun yang melibatkannya saat ini. Karena G20 adalah forum ekonomi dan pembangunan, diskusi politik soal perang Rusia-Ukraina seharusnya bukan dibahas di ranah G20. Namun, sebagai informasi, ini bukan kali pertama Rusia hendak dikeluarkan dari sebuah kelompok negara. Di tahun 2014, Rusia telah didepak dari kelompok G8 karena aneksasinya atas wilayah Crimea. Tim redaksi CNBC Indonesia.